menit 20. Dengan membawa spanduk dan poster, puluhan pedagang Pasar Barito yang tergabung dalam Solidaritas Pemasok Pedagang Pasar atau SP3 menggelar aksi di depan Pasar Barito, Jalan Mahakam, Taman Barito, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Mereka meminta Gubernur Jakarta membatalkan pengosongan, menghentikan segala bentuk intimidasi, dan menjadikan pasar rakyat sebagai tulang punggung ekonomi. Pedagang menilai pengosongan pasar yang direncanakan pemerintah kota merupakan penyingkiran sistematis atas ekonomi rakyat kecil. Padahal Pasar Barito baru saja direvitalisasi tahun 2023 dengan anggaran 1,6 miliar. Pedagang menganggap tidak transparan. Karena pembangunan itu kami tidak melihat urgensi pembangunan tersendiri. Karena kami melihat bahwa para pedagang itu sudah puluhan tahun. Dan itu menjadi memori kolektif warga Jakarta. Tidak ada urgensinya. Pekerja UKM harus dilindungi oleh negara. Pedagang menegaskan akan terus bertahan dan menolak keluar dari Pasar Barito selama pemerintah belum menjamin kepastian nasib mereka. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Para pedagang di Pasar Hewan Barito menolak direlokasi. Namun Pemprov Jakarta tetap akan menggabungkan 3 taman, yakni Taman Langsat, Taman Barito, dan Taman Leser, dan menjalankan relokasi. Sejumlah pedagang di Jalan Barito, Jakarta Selatan memilih bertahan dan menolak relokasi. Belum ada surat resmi dari Pemprov Jakarta menjadi alasan para pedagang ini tetap berjualan. Selain pedagang burung, terdapat juga pedagang buah dan aneka ragam makanan yang masih menjajakan dagangannya. Mereka memilih tidak mengosongkan kiosnya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menegaskan relokasi Pasar Barito akan tetap dilaksanakan. Pedagang pun telah menandatangani persetujuan untuk pindah pada tanggal 3 Agustus. Ketika pemerintah Jakarta sudah memutuskan dan kami mempersilahkan Wali Kota Jakarta Selatan dan jajarannya sudah melakukan sosialisasi, sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Tanggal 3 ini adalah batas terakhir dan kami akan dalam waktu dekat menyelenggarakan groundbreaking sehingga dengan demikian hal yang berkaitan dengan pasar burung di Pasar Barito itu saya sudah meminta kepada jajaran pemerintah daerah Jakarta Selatan untuk menyelesaikan dan saya yakin akan selesai. Relokasi pedagang burung di Jalan Barito dilakukan karena adanya proyek penggabungan Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leser. Nantinya taman ini akan bebas dari aktivitas jual beli. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi lain, Bupati Pati Jawa Tengah disoraki warga saat mengikuti kirap hari jadi Kabupaten Pati yang ke-702 di alun-alun Kabupaten Pati. Sorakan sebagai bentuk kekecewaan warga atas kenaikan 250% PBB serta Bupati yang dianggap arogan. Dalam kirap boyongan Hari Jadi Pati ke-702 yang digelar di sekitar alun-alun, Bupati Pati dan istrinya disoraki warga saat melintas dengan menggunakan kereta kuda dan pakaian adat Jawa. Meski disoraki, Bupati Pati berusaha senyum dan melambaikan tangan ke arah kerumunan warga. Bupati Pati terus mendapat reaksi negatif lantaran kebijakannya dinilai memberatkan masyarakat dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan sebesar 250%. Tidak hanya menyoraki Bupati dan istri, sasaran luapan protes warga juga tertumpah pada PLT Sekda Pati Rioso. Rioso sempat viral lantaran menyita donasi pendemo dengan mengerahkan Satpol PP. Masyarakat itu pada kecewa semua sama seorang pemimpin dan seorang yang dipilih sebagai sekda, ya kan? Tapi nggak ngerti perasaan masyarakat yang dirasakan. Mungkin ini kan baru angkat-angkatnya ya terkait kenaikan PBB itu, mungkin salah satu bentuk kekecewaan dari masyarakat Pati ini. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menyebut kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% diambil lantaran sudah selama 14 tahun tidak pernah ada kenaikan tarif PBB.
Bupati juga mengatakan kenaikan PBB untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Pati dan mendukung beragam program pembangunan. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi Anyus melaporkan. Donasi untuk aksi demonstrasi menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus mengalir. Hingga Jumat pagi tadi donasi terus mengalir dan memenuhi area trotoar di depan pendopo Kabupaten Pati. Kenaikan PBB P2 hingga 250% yang diputuskan Bupati Pati Sudewo menyulut kemarahan masyarakat Pati. Aksi demo besar-besaran di Pati akan digelar pada 13 Agustus 2025 diikuti 25.000 orang dari seluruh wilayah Pati. Untuk menunjang demo 13 Agustus, koordinator aksi menggalang donasi yang dibuka untuk semua masyarakat Pati mulai 1 hingga 12 Agustus 2025. Hingga Jumat pagi tadi donasi terus mengalir di depan pendopo Kabupaten Pati. Selain air mineral, warga juga memberikan makanan siap saji untuk mendukung para relawan yang berjaga di posko. Tumpukan bantuan bahkan sudah memenuhi area trotoar di depan pendopo. 1.000 kopi yang siap seduh. Nanti akan kita bikin stand di sini untuk para pendemo. Jadi kita mendemo dengan bahagia, gitu loh. Kopi bareng-bareng. Tetap santun ya. Tetap santun ya. Nah. Tadi donasinya ada berapa, Pak? Donasi ini tadi kurang lebih ya 10-an apa namanya? Dus ya. Air mineral ya. Kacang-kacangan. Oke, siap. Demonstrasi ini merupakan buntut dari protes kenaikan pajak dan pernyataan dari Bupati Sudewo yang menyuruh masyarakat demo jika tidak setuju dengan kenaikan tersebut. Menurut Sudewo, meskipun 50.000 orang turun ke jalan, keputusan kenaikan PBB P2 tidak akan diubah. Untuk hitungan kita nggak tahu pasti ya, tapi kalau 5.000 itu lebih. Jadi kita susah untuk ngitung karena memang tenaga kita menurunkan juga nggak ada, mereka yang donasi langsung diterima sendiri, jadi kita tidak bisa mengawal. Tapi Bupati Sudewo mengatakan alasannya menaikkan pajak karena melihat belum ada kenaikan PBB P2 selama 14 tahun belakangan. Selain itu, pendapatan dari pajak akan digunakan kembali ke rakyat berupa pembangunan infrastruktur dan lainnya. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi Anyus melaporkan. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Hal itu disampaikan Sudewo di Pendopo Pati guna menjaga kondusivitas di Pati. Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat. Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati dan Dim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati dalam keterangan persnya mengatakan ia mengambil keputusan tersebut guna menjaga kondusivitas di Pati. Sudewo meminta maaf kepada masyarakat Pati atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Padahal esensi dari kebijakan tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Meski kenaikan PBB P2 telah dibatalkan, warga Pati tetap akan menggelar aksi demo tanggal 13 Agustus mendatang lantaran kecewa dengan arogansi Bupati, bahkan meminta Bupati untuk diganti. Kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya, Pak? Ya, tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut supaya pejabat itu tidak bersikap arogan. Sementara salah satu kepala desa yang menyambut baik batalnya kenaikan PBB P2, Joko Waluyo, Kades Kedalungan, berterima kasih karena Bupati mau mendengar aspirasi warga.
kebijaksanaan yang bagus, karena masyarakat ini dibutuhkan keamanan, dibutuhkan ketenangan, dan biar melalui keputusan itu Pati tentram. Dengan demikian, tarif pajak bumi dan bangunan PBB P2 akan diberlakukan tarif lama tahun 2024. Sehingga beberapa proyek seperti perbaikan alun-alun Pati dan RSUD Suwondo akan ditunda. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi Ayus melaporkan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta Bupati Pati Sudewo segera mengevaluasi kebijakan kenaikan pajak PBB 250%. Ahmad Lutfi menilai lonjakan pajak membebani masyarakat, terutama petani dan warga pedesaan. Adalah disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kemudian yang kedua, tidak boleh membebani masyarakat. Sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Kalau perlu diturunkan saat itu, nah itu nanti akan dibuka dialog dan secara cepat, jangan berlama-lama. Terus disosialisasikan secara masif, sehingga semua masyarakat jadi tahu bahwa sebenarnya itu semua adalah untuk masyarakat, dari masyarakat dan oleh masyarakat. Sebelumnya, warga marah atas pernyataan Bupati Pati yang dinilai menantang warga untuk menggelar aksi unjuk rasa kenaikan PBB 250%. Warga bahkan meluapkan kemarahannya kepada PLT Sekda Kabupaten Pati saat petugas Satpol PP mengangkut paksa donasi untuk unjuk rasa. Siapa yang akan melakukan perubahan yang undur, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Salah kami apa? Kami justru mau menyampaikan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Rioso, berdebat dengan warga di depan kantor Bupati Pati Rabu lalu. Perdebatan dipicu tindakan Satpol PP yang mengangkut paksa donasi warga untuk aksi unjuk rasa menentang kenaikan PBB 250%. Ya, kenapa? Kamu itu yang bayar itu masyarakat. Masyarakat, Pak. Yang bayar itu masyarakat. Radio ditertib, Pak. Loh, ini tuh ya siapa? Mengganggu ketertiban umum. Mengganggu ketertiban umum. Setelah kebijakannya menuai penolakan warga, Bupati Pati Sudewo akhirnya meminta maaf terkait ucapannya yang terkesan menantang massa untuk berunjuk rasa. Ia juga akan membatalkan kebijakan menaikkan PBB hingga 250%. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu. Rencananya warga akan menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang untuk menolak kenaikan PBB 250%. Tim Liputan Ayus melaporkan. Tak usah kau beta lagi, pasang tunggu pasangnya. Ayo pikir, pasang jam begitu deh beta. Beta tentara 31 tahun beta tentara merah putih beta lepas. Buat apa beta pakai merah putih? Hah? Tutup beta anak kompetisi. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab tidak bertanggung jawab. Jangan bilang saya ekstrim. Nyawa ini sudah. Ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo yang tewas diduga dianiaya seniornya sesama prajurit TNI di Nakeo, Nusa Tenggara Timur tak kuasa membendung emosinya. Coba ini enak ya, potong sumati, su korban, kota yang sendiri. Terima kasih, woi, terima kasih Indonesia. Terima kasih Indonesia. Diketahui ayah Luki, Serma Christian Namo, juga merupakan anggota TNI di Kodim 1627 Rotendao. Saya masih sah jadi yang bunuh anak saya PKI, ingat baik-baik. Saya tidak tahu dia tentara atau bukan, tapi dia sifatnya PKI keji. Ingat baik-baik. Saya masih sah jadi tentara, loreng, saya berjiwa merah putih, ingat baik-baik. Saya 31 tahun, saya dari Prada, pangkat saya Prada, anak saya pangkat juga Prada. Saya dinas 31 tahun, baru pernah terjadi di diri saya.
Christian mengamuk dan meminta para pelaku penyiksaan yang mengakibatkan anaknya meninggal tak hanya dipecat sebagai TNI, tapi juga dihukum mati. Di mana kau? Woi penguasa Indonesia, di mana kau? Bukan presiden, bukan siapa-siapa. Yang bertanggung jawab Indonesia, mana tanggung jawabmu? Mayat aja kau udah tanggung jawab. Christian menuntut keadilan untuk putranya dan menyatakan siap mempertaruhkan nyawa demi putranya. Mana bilang program? Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ketika dikonfirmasi mengaku belum menerima informasi yang menewaskan tentara muda di NTT. Prada Luki yang dianiaya seniornya Pak di Waduh, saya malah belum. Ini ngomong Kadin Pak, ini Pak terkait dengan pelantikan warga. Bagi seorang ayah yang mendedikasikan hidupnya pada negara, kehilangan anak akibat penganiayaan di dalam institusi militer menjadi pukulan yang berat dalam hidupnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Hati orang tua mana yang tak retak mengetahui putranya tewas dianiaya saat bertugas. Ayah Prada Luki rela bertaruh nyawa demi keadilan untuk putranya. Kematian Prada Luki membuat seluruh anggota keluarganya terpukul. Apalagi Prada Luki baru 2 bulan menjadi tentara. Prada Luki menyelesaikan pendidikannya pada bulan Mei 2025 lalu. Kemudian ditugaskan di Batalion TP 834 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di markas itulah, Prada Luki diduga dianiaya oleh seniornya hingga menghembuskan nafas terakhir. Informasi itu didapatkan saat ibu kandung korban ke rumah sakit dan mendapatkan tubuh Prada Luki mengalami luka lebam, luka sayatan, hingga memar di rusuk bagian kiri. Melihat kondisi almarhum Prada Luki seperti itu, ayah Prada Luki yang juga seorang anggota TNI menuntut keadilan. Serma Christian Namo tidak takut menghadapi apapun, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawa demi keadilan untuk putranya. Beta taruhkan dia punya nyawa, ingat baik. Beta taruhkan dia punya nyawa. Dia punya nyawa beta taruhkan buat dia. Beta sudah bilang, beta tentara, beta waturan. Keadilan berani solid terbukti. Beta kasih tahu, beta tentara. Beta kasih tahu. Bawa pisau dulu. Beta sudah bilang. Berani keadilan sone terjadi. Beta gali kembali dia mengkubur, beta pitaruh di orang yang bertanggung jawab. Informasi tentang penganiayaan yang diterima oleh Prada Luki dikonfirmasi oleh Distrik Militer 1625 Ngada. Diduga ada 4 orang senior Prada Luki yang terlibat dalam penganiayaan itu. Sementara kasus ini tengah diselidiki oleh polisi militer dan identitas para pelaku penganiayaan belum diumumkan. Selamat jalan Prada Luki. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat memastikan tidak pernah menoleransi tindakan yang merugikan personel dan akan memberikan sanksi tegas berdasarkan hasil penyelidikan. Sanksi terhadap masing-masing anggota akan disesuaikan dengan keterangan yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Yang pertama tentu saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan juga tentu penyesalan dari kita jajaran keluarga Angkatan Darat, terutama yang di Markas Besar Angkatan Darat. Hal itu harus terjadi dan kita juga sampaikan seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam Sumber Udayana bahwa itu benar terjadi ya, di Nusa Tenggara Timur ya, di salah satu satuan kita di wilayah Kodam Sumber Udayana. Dan saat ini saya sampaikan bahwa beberapa personil yang terduga sebagai pelaku ya, termasuk beberapa saksi yang ada di sekitar tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya perkara tersebut sedang diperiksa di Taspen Polisi Militer Kupang, dan pemeriksaan itu akan dilaksanakan secara intensif dan betul-betul akan dilihat ya, bagaimana proses terjadinya sehingga nanti
setelah ditemukan bukti-bukti fakta terlibatan beberapa personil, pimpinan TNI Angkatan Darat sudah menyampaikan untuk dilaksanakan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga saat ini saya menyampaikan kita sama-sama ikuti, kita sama-sama tunggu proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh jajaran polisi militer di Kodam Senen Udayana dan di Detasemen Polisi Militer Nusa Tenggara Timur atau Kupang. Dan nanti perkembangannya akan saya sampaikan personil-personil yang ditemukan bukti keterlibatan, termasuk proses rangkaian pertanggungjawaban proses hukum yang harus diterimanya. Tapi pada kesempatan ini saya juga mengingatkan lagi atau menegaskan lagi bahwa pimpinan Angkatan Darat tidak pernah mentolerir semua kegiatan-kegiatan yang berakibat pada kerugian personil. Kegiatan-kegiatan tradisi, pimpinan selalu mengingatkan bahwa itu harus dilaksanakan pada kaidah-kaidah yang memang bermanfaat untuk pelaksanaan tugas prajurit atau satuan tersebut. Sehingga kejadian ini betul sekali lagi saya sampaikan sangat kita sesalkan dan kita menyampaikan perkembangan mendalam dan kita akan melaksanakan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ditangkap KPK terkait dugaan korupsi dana operasional rumah sakit. Abdul Aziz tiba di gedung KPK pada Jumat sore. Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis malam di Makassar saat mengikuti acara Rakernas Partai Nasdem. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK Jumat sore dan langsung masuk ke dalam gedung. Abdul Aziz tiba dikawal ketat oleh polisi dan penyidik KPK. Ia akan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi dana operasional khusus pembangunan rumah sakit di Sulawesi Utara. Pak Abdul Aziz, sampaikan Pak. Sebelumnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdul Aziz. Tim KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT Bupati Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Abdul Aziz. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membenarkan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Namun ia belum bisa memaparkan barang bukti yang dikumpulkan oleh penyidik karena proses OTT masih berlangsung. Sementara itu, Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz mengaku kaget setelah mendengar kabar dirinya terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Ia pun membantah adanya penangkapan tersebut. Sendiri terhadap masalah secara tidak langsung keluarga, sahabat, banyak yang prihatin. Apakah betul Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ini OTT? Alhamdulillah hari ini saya ada di samping Kakak Ahmad Sahroni dalam kondisi baik dan siap untuk menghadiri Rakernas 1. Terkait dengan proses penyelidikan, mungkin saja apa yang disampaikan tadi Kakak Ahmad Sahroni, apabila ada, kami sebagai kader Nasdem siap taat dan patuh apa yang menjadi proses hukum. Tetapi terkait dengan drama atau ada framing ini yang mungkin kami secara pribadi keluarga yang tidak menerima, karena secara psikologi luar biasa terganggu kita. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait operasi tangkap tangan KPK yang menjerat Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, sudah ada rekan Hadisti Arifah langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat sore Hadisti, apa informasi terbaru terkait OTT Bupati Kolaka? Hadisti. Ya, baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz yang terjaring operasi tangkap tangan ya, baik Diandra dan juga pemirsa. Terkait penangkapan Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz yang terjaring OTT KPK tadi malam, hari ini sudah tiba di gedung KPK sore tadi sekitar pukul 16:23 waktu Indonesia Barat. Tadi Abdul Aziz ini kedatangannya didampingi oleh pihak kepolisian dan juga penyidik lembaga anti rasuah, tidak memberikan pernyataan ataupun statement apapun kepada awak media. Tadi Abdul Aziz ini langsung memasuki gedung Merah Putih KPK tentu untuk
mengikuti serangkaian pemeriksaan. Adapun sebelumnya memang Abdul Aziz ini ditangkap dalam giat operasi tangkap tangan yang digelar KPK di 3 tempat sekaligus pada Kamis kemarin, yakni diantaranya adalah di Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan juga Sulawesi Selatan. Abdul Aziz ini ditangkap usai menjalani kegiatan rapat kerja nasional Partai Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan adapun juga terkait penangkapan Abdul Aziz ini adalah atas dugaan kasus suap dalam proyek pembangunan dan juga peningkatan kualitas rumah sakit di Sulawesi Tenggara. Dan hingga saat ini untuk kasus ataupun giat OTT KPK ini sudah menangkap sebanyak 7 orang kemarin malam dari Jakarta, sebanyak 3 orang, kemudian 4 orang dari Sulawesi Tenggara, dan hari ini Abdul Aziz juga telah tiba tadi di Gedung Merah Putih KPK ini untuk mengikuti serangkaian pemeriksaan. Dan memang penangkapan Abdul Aziz sebelumnya ini juga sempat menuai polemik, di mana pihak Wakil Ketua KPK ini menyebutkan bahwa mengkonfirmasi Abdul Aziz ini terjaring OTT KPK. Namun pada saat bersamaan dari Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni ini membantah kabar tersebut, menyebutkan bahwa pada saat tersebut Abdul Aziz ini berada di sebelahnya mengikuti kegiatan rapat kerja nasional Partai Nasdem. Sehingga ini kemarin sempat menuai sebuah drama. Namun meski begitu, pihak KPK juga menyebutkan bahwa tidak ada drama dalam giat OTT KPK ini, sehingga nantinya pihak KPK sendiri ini akan memberikan pernyataan secara resmi terkait kronologi. Dan hingga saat ini memang KPK telah menyita barang bukti sebesar 200 juta rupiah, dan dalam waktu 1 kali 24 jam KPK ini harus menjelaskan atau menetapkan status hukum terhadap 7 bersama juga Abdul Aziz yang telah ditangkap KPK. Demikian, Diantra. Baik, terima kasih Hadisti Arifah melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Penerbang tempur TNI Angkatan Udara mematangkan persiapan untuk tampil pada pembukaan upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat minggu lusa. Beberapa metode latihan yang sedang dijalani yakni manuver terbang atau flypass untuk mengiringi pembukaan upacara. Selain itu, penerbang tempur juga akan menampilkan manuver terbang pada akhir upacara sebagai penutup rangkaian defile pasukan. Wakil Asisten Operasi Kaskop Sutnas Kolonel Penerbang Onesmus Gederai Aryadi mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir para penerbang menggelar latihan di Lanut Halim Perdana Kusuma. Beberapa skuadron tempur terlibat dalam penampilan di Batu Jajar nanti. Aryadi memastikan latihan hari ini berjalan maksimal demi menampilkan yang terbaik pada minggu lusa. Kegiatan demo udara ini untuk pesawat-pesawat tempur kita dilibatkan pada kegiatan opening dan closing. Jadi opening mereka melaksanakan PES sebagai pembuka untuk operasi darat. Setelah mereka PES itu akan diikuti dengan ledakan, dum-dum-dum. Setelah meledak, barulah dimulai dengan demo lanjutannya. Pesawat tempur yang dilibatkan terdiri dari F-16 dan T-50 Golden Eagle. Tidak hanya pesawat tempur saja, TNI Angkatan Udara juga akan memamerkan ragam pesawat angkut dan helikopter tempur dalam upacara nanti seperti CN-235 dan Hercules. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Seto Pratomo, Anyus melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan harapan agar Indonesia dan Malaysia dapat menyelesaikan polemik penamaan wilayah maritim secara damai. Hal ini disampaikan usai Malaysia menolak istilah Laut Ambalat yang biasa digunakan Indonesia dan memilih mengacu pada Laut Sulawesi seperti yang tercantum dalam peta baru Malaysia tahun 1979. Prabowo menekankan pentingnya itikat baik dan tidak membawa isu ini ke ranah politisasi, mengingat hubungan kedua negara secara umum berjalan sangat baik. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, gitu. Ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad Hassan, mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Hassan mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan itu. Tuntutan Indonesia meliputi sebahagian Laut Sulawesi termasuk Blok ND6 dan ND7. Malaysia berpendirian bahawa Blok ND6 dan ND7 itu terletak dalam kawasan kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa yang terhasil selaras dengan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ dengan izin pada 2002. Oleh demikian, rujukan yang lebih tepat kepada kawasan berkenaan yang perlu digunakan selaras dengan pendirian Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukannya ambalat. Ambalat ni adalah istilah daripada Indonesia yang nak meyakinkan, yang nak membuatkan dia punya klaim ke atas kawasan tersebut. Jadi kita guna kawasan ini sebagai Laut Sulawesi. Jangan guna ambalat, kerana ambalat itu istilah daripada sana untuk menguatkan mereka. Pemirsa, calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka 2025 menggelar latihan perdana di Pusdiklat Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur. Puluhan capaska dari berbagai provinsi di Indonesia terlihat antusias mengikuti setiap arahan dari pelatih. Sebanyak 76 calon paskibraka dari 38 provinsi menggelar latihan perdana menjelang HUT ke-80 RI. Latihan digelar di lapangan Pusdiklat Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur bersama TNI Polri. Latihan ini menjadi momentum awal bagi para calon paskibraka nasional untuk saling mengenal, membangun kekompakan sekaligus mematangkan kesiapan fisik dan mental jelang upacara 17 Agustus di Istana Merdeka. Ya, hari ini latihan pertama kita bersama semua perangkat upacara. Itu pertamanya perasaan saya itu kayak deg-deg begitu, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Cuman ada support dari pelatih, semua tim itu menjadi lebih semangat dan alhamdulillah itu cuman ada koreksi sedikit saja. Latihan ini dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan Agustus mendatang. Para capaska akan terus digembleng agar tampil optimal. Dari Jakarta, Wenda Nura, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah memberi kesempatan bagi masyarakat umum untuk mengikuti upacara bendera 17 Agustus di Istana secara langsung. Namun masyarakat umum diharuskan untuk mendaftarkan diri di website terlebih dahulu untuk mendapatkan tiket antrian. Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk menghadiri upacara hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun, masyarakat harus mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui situs pandang.istanapresiden.go.id. Untuk mengikuti proses pendaftaran, calon undangan harus melengkapi syarat, seperti mengisi data diri lengkap dan email aktif, mengunggah foto KTP, serta mengunggah swafoto bersama KTP. Jika proses itu berhasil, calon undangan akan menerima konfirmasi melalui email yang telah didaftarkan. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan keamanan data sekaligus menghindari pemalsuan identitas. Antusiasme masyarakat terlihat sejak hari pertama pendaftaran dibuka, yakni Senin 4 Agustus 2025 pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Dalam waktu setengah jam, lebih dari 26.000 pengguna mengakses situs resmi Istana untuk memperebutkan kuota terbatas untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Pendaftar berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Peminat terbesar berasal dari Jakarta, disusul Jawa Barat, dan juga Banten. Atas tingginya animo masyarakat, Istana memberikan kuota tambahan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara di Istana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kabinet Politik dan Keamanan Israel telah menyetujui rencana pencaplokan kota Gaza. Rencana tersebut melibatkan evakuasi warga Palestina dan serangan darat.
Kabinet Politik dan Keamanan Israel telah menyetujui rencana yang diusulkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar militer mengambil alih kendali kota Gaza secara keseluruhan. Berdasarkan rencana untuk mengalahkan Hamas di jalur Gaza, pasukan Israel atau IDF akan bersiap untuk mengambil alih kendali kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran. Seorang pejabat Israel menyampaikan rencana pendudukan secara penuh di Gaza akan melibatkan evakuasi warga sipil Palestina dari kota Gaza dan melancarkan serangan darat di sana. Salah satu sumber mengatakan Israel memiliki salah satu skenario yang dipertimbangkan, yakni pengambil alihan bertahap wilayah-wilayah di Gaza. Peringatan evakuasi dapat dikeluarkan kepada warga Palestina di wilayah-wilayah tertentu di Gaza yang berpotensi memberi mereka waktu beberapa minggu sebelum militer Israel bergerak masuk. Netanyahu menyampaikan pihaknya memang bermaksud mengambil alih kendali militer di seluruh Gaza. Menanggapi hal itu, Hamas menyebut pernyataan Netanyahu itu sebagai kudeta terang-terangan terhadap proses negosiasi. Menurut Hamas, rencana Netanyahu untuk memperluas agresi menegaskan tanpa keraguan bahwa ia berusaha menyingkirkan tawanannya dan mengorbankan mereka. Pemerintah Israel akan mengambil alih kendali kota Gaza. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yang dirilis hari ini waktu setempat. Demi mengalahkan Hamas di jalur Gaza, militer Israel akan mengambil alih kendali Gaza. Kebijakan ini berawal dari usulan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kepada Kabinet Keamanan Israel. Rencana mengalahkan Hamas, tentara Israel akan mengendalikan kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran. מוצאי תשעה באב אנחנו בעיצומה של מלחמה עצימה שבה השגנו הישגים גדולים מאוד היסטוריים כי לא היינו מפוצלים, כי עמדנו יחד ולחמנו יחד. אנחנו צריכים להמשיך לעמוד יחד ולהילחם יחד כדי להשיג את מטרות המלחמה שהצבנו, את כולן. את הכרעת האויב, שחרור חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. בהמשך השבוע אני אכנס לקבינט כדי להנחות את צה"ל כיצד להשיג את שלוש המטרות הללו, כולן בלי יוצא מן הכלל. Kabinet Keamanan Israel memiliki 5 prinsip untuk mengakhiri perang, diantaranya pelucutan senjata Hamas, mengembalikan semua sandera baik yang mati maupun yang hidup, demilitarisasi jalur Gaza, kontrol keamanan Israel di jalur Gaza, dan terakhir pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas ataupun otoritas Palestina. Hal ini disampaikan Netanyahu di media setempat dan wawancara media internasional. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat sepanjang tahun 2025 ada sebanyak 99 orang tewas akibat malnutrisi di Gaza, yang mana 29 diantaranya merupakan balita. Angka tersebut diduga lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat sepanjang tahun 2025 setidaknya 99 orang meninggal dunia akibat malnutrisi di jalur Gaza Palestina, termasuk 64 orang dewasa dan 35 anak-anak, yang mana 29 diantaranya merupakan anak balita. WHO menduga angka itu kemungkinan lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Sekitar 12.000 anak balita di Gaza menderita malnutrisi akut dan kematian akibat kelaparan pun terus meningkat. Antara Juni dan Juli, jumlah pasien yang dirawat karena malnutrisi hampir 2 kali lipat, dari 6.344 menjadi 11.877 orang. Sekitar 2.500 anak-anak di Gaza menderita malnutrisi parah. WHO menyampaikan pihaknya mendukung 4 pusat malnutrisi di Gaza, tetapi pasokan susu formula bayi dan makanan bergizi sangat rendah. Volume pasukan nutrisi secara keseluruhan sangat tidak mencukupi. PBB pun mencatat konsumsi makanan di seluruh Gaza telah menurun ke level terendah sejak dimulainya perang. Kemarahan dunia internasional atas situasi kemanusiaan di Gaza pun terus meningkatkan tekanan terhadap Israel. PBB telah memperingatkan akan terjadinya krisis kelaparan di wilayah Palestina. Meski demikian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak mau menghentikan perang dengan dalih mau menghabisi Hamas.
Pemirsa, di tengah upaya dunia internasional membantu warga Gaza yang kelaparan, Israel justru berupaya mempersulit bantuan dengan menghambat dan menarik pajak dari setiap truk yang melintas ke Gaza. Sejumlah warga Israel memblokade perjalanan 30 truk bantuan kemanusiaan dari Yordania yang akan dikirim ke jalur Gaza. Para pemukim ilegal ini menutup jalan Trans Yordania Palestina dengan barikade rantai manusia sambil menyanyikan slogan-slogan anti Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, warga Israel ini juga melempari batu hingga merusak 4 truk bantuan. Di tempat lain, pemukim ilegal Israel juga menjarah dan merusak sejumlah truk berisi bantuan kemanusiaan. Paket-paket makanan yang terbungkus rapi rusak hingga tercecer di jalanan. Pihak keamanan Israel membiarkan ulah vandalisme yang dilakukan rakyatnya. Selain warganya, pemerintah Israel juga mencoba mempersulit bantuan dengan cara menarik pajak bea masuk sebesar $300 hingga $400 untuk setiap truk yang membawa bantuan kemanusiaan. Juru bicara pemerintah Yordania Muhammad Amomani memprotes kebijakan Israel ini dengan menyebutnya sebagai upaya dengan sengaja menghalangi upaya menyelamatkan warga Gaza dari kelaparan. Penampakan kehancuran Gaza sejak 22 bulan perang Israel-Hamas memperlihatkan puing-puing berserakan. Seperti inilah penampakan jalur Gaza yang hancur berantakan dari gambar yang diambil dari udara. Tenda-tenda perkemahan terlihat di tengah puing-puing bangunan kota yang hancur. Penampakan jalur Gaza ini tepat 22 bulan sejak dimulainya perang Israel-Hamas di wilayah tersebut. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 61.000 warga Palestina dan menghancurkan infrastruktur kota Gaza. Pemirsa, Israel terus membombardir fasilitas kesehatan milik PBB dan kamp pengungsian di Gaza. Presiden Prabowo pun berencana menjadikan Pulau Galang sebagai lokasi pengobatan warga Gaza. Detik-detik serangan udara Israel yang menargetkan sebuah klinik milik UNRWA atau Lembaga Bantuan untuk Pengungsi Palestina PBB di Sheikh Ratuan, Gaza Barat terekam kamera warga. Israel lagi-lagi melanggar hukum humaniter nasional dengan menyerang fasilitas kesehatan. Akibat serangan udara ini, sejumlah warga yang tengah menderita kelaparan mengalami luka-luka. Warga pengungsi lain berusaha mengevakuasi korban terluka. Petugas medis yang datang ke lokasi para siswa berhamburan menyelamatkan diri ketika sebuah bus yang mengangkut pelajar sekolah yang hendak mengikuti lomba gerak jalan terbakar. Kebakaran mobil. Peristiwa berawal saat bus melintas di Jalan Raya Buitan, Kecamatan Manggis, Karangasem pada Jumat siang. Saat itu, bus ini berangkat dari SMP Negeri 3 Manggis untuk mengantar 19 orang siswa peserta lomba gerak jalan bersama 2 orang guru menuju ke lokasi lomba. Sebelumnya para penumpang bus mencium aroma terbakar dari dalam bus. Hingga saat tiba di lokasi, api langsung membesar dan membakar seluruh badan bus. Tugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung bergerak cepat memadamkan api. Dan dalam waktu kurang dari 30 menit, api berhasil dipadamkan. Kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 11.30 setelah 15 menit kendaraan bergerak dari SMP 3 Manggis. 1 jam kemudian, kebakaran dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran dibantu dengan masyarakat. Untuk korban nihil, sebagai penyebab kebakaran masih dilakukan penyelidikan. Demikian dilaporkan dari Jalan Raya. Terima kasih. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, namun peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas macet selama 1 jam. Dari Karangasem, Bali,
Yunda Arista, iNews melaporkan. Saya merdeka! Mana merdeka saat ini? Dengan membawa spanduk dan poster, puluhan pedagang Pasar Barito yang tergabung dalam Solidaritas Pemasok Pedagang Pasar atau SP3 menggelar aksi di depan Pasar Barito, Jalan Mahakam, Taman Barito, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Mereka meminta Gubernur Jakarta membatalkan pengosongan, menghentikan segala bentuk intimidasi, dan menjadikan pasar rakyat sebagai tulang punggung ekonomi. Pedagang menilai pengosongan pasar yang direncanakan pemerintah kota merupakan penyingkiran sistematis atas ekonomi rakyat kecil. Padahal Pasar Barito baru saja direvitalisasi tahun 2023 dengan anggaran 1,6 miliar. Pedagang menganggap tidak transparan. Karena pembangunan itu kami tidak melihat urgensi pembangunan tersendiri. Karena kami melihat bahwa para pedagang itu sudah puluhan tahun. Dan itu menjadi memori kolektif warga Jakarta. Tidak ada urgensinya. Pekerja UKM harus dilindungi oleh negara. Pedagang menegaskan akan terus bertahan dan menolak keluar dari Pasar Barito selama pemerintah belum menjamin kepastian nasib mereka. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sejakbati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gede Satria. Halo Gede, ada informasi apa lagi di iNews sore nanti? Ya, baik, terima kasih Diandra dan pemirsa. iNews sore masih akan kembali dengan beragam informasi penting lainnya, diantaranya. Donasi untuk aksi demonstrasi menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus mengalir. Prada Luki tewas diduga dianiaya senior. Ayah minta pertanggungjawaban. Bukan dia punya nyawa, ingat bapak. Beta taruhkan dia punya nyawa. Dia punya nyawa, beta taruhkan buat dia. Pemirsa, seorang siswa SMP di Pematang Siantar, Sumatera Utara ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Jasad ditemukan dalam kondisi kepala tertutup plastik dengan tangan terikat serta terkunci di dalam kamar. Bang. Udah, Bang. Kita dulu nanti. Tangis histeris keluarga pecah saat mengetahui FS tewas mengenaskan di dalam kamar rumahnya di Jalan Veteran, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Siswa SMP itu didapati dalam kondisi kepala tertutup plastik dengan tangan terikat serta pintu rumah terkunci dari dalam. Menurut keluarga, korban ditinggal sendirian di rumah oleh ibunya yang sedang berkunjung ke Brastagi. Karena 4 hari tidak bisa dihubungi, sang ibu meminta kerabat untuk memeriksa rumah hingga mendapati korban sudah tidak bernyawa. Dari hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Namun polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kan hasil otopsi sementara, saya selaku Kasat Reskrim berkomunikasi dengan dokter forensik, yang mana kami mendapat keterangan bahwasannya tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Jadi langkah kami selanjutnya, kami tetap melakukan penyelidikan dan kami akan menunggu hasil visum et repertum dan lanjut akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah korban meninggal dunia karena bunuh diri atau ada pidana lain. Demikian. Polisi masih mendalami keterangan sejumlah saksi termasuk keluarga. Polisi juga mendalami dugaan korban sengaja mengakhiri hidup. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo yang tewas diduga dianiaya oleh seniornya sesama prajurit
TNI di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur tak kuasa membendung emosinya. Ia menuntut keadilan bagi kematian putranya. Tahu sa tahu beta lai. Pasong tunggu pasongnya. Ayo pikir. Pasong jam begitu deh beta. Beta tentara 31 tahun Beta tentara merah putih beta lepas. Buat apa beta pakai merah putih? Hah? Tutup beta anak peti. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab tidak bertanggung jawab. Jangan bilang saya ekstrim. Nyawa ini sudah... Ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo yang tewas diduga dianiaya seniornya sesama prajurit TNI di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur tak kuasa membendung emosinya. Coba ini, enak ya, potong sumati, su korban, potong sendiri. Terima kasih, woi, terima kasih Indonesia. Terima kasih Indonesia. Diketahui ayah Luki, Serma Christian Namo, juga merupakan anggota TNI di Kodim 1627 Rotendao. Saya masih sah jadi yang bunuh anak saya PKI, ingat baik-baik. Saya tidak tahu dia tentara atau bukan, tapi dia sifatnya PKI keji. Ingat baik-baik. Saya masih sah jadi tentara, loreng, saya berjiwa merah putih, ingat baik-baik. Saya 31 tahun, saya dari Prada, pangkat saya Prada, anak saya pangkat juga Prada. Saya dinas 31 tahun, baru pernah terjadi di diri saya. Christian mengamuk dan meminta para pelaku penyiksaan yang mengakibatkan anaknya meninggal tak hanya dipecat sebagai TNI, tapi juga dihukum mati. Di mana kau? Woi penguasa Indonesia, di mana kau? Bukan presiden, bukan siapa-siapa. Yang bertanggung jawab Indonesia, mana tanggung jawabmu? Mayat aja kau udah tanggung jawab. Christian menuntut keadilan untuk putranya dan menyatakan siap mempertaruhkan nyawa demi putranya. Mana bilang program? Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ketika dikonfirmasi mengaku belum menerima informasi yang menewaskan tentara muda di NTT. Prada Luki yang dianiaya seniornya Pak di Waduh, saya malah belum. Ini ngomong Kadin Pak terkait dengan pelantikan warga. Bagi seorang ayah yang mendedikasikan hidupnya pada negara, kehilangan anak akibat penganiayaan di dalam institusi militer menjadi pukulan yang berat dalam hidupnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hati orang tua mana yang tak retak mengetahui putranya tewas dianiaya saat bertugas. Ayah Prada Luki rela bertaruh nyawa demi keadilan untuk putranya. Kematian Prada Luki membuat seluruh anggota keluarganya terpukul. Apalagi Prada Luki baru 2 bulan menjadi tentara. Prada Luki menyelesaikan pendidikannya pada bulan Mei 2025 lalu. Kemudian ditugaskan di Batalion TP 834 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di markas itulah Prada Luki diduga dianiaya oleh seniornya hingga menghembuskan nafas terakhir. Informasi itu didapatkan saat ibu kandung korban ke rumah sakit dan mendapatkan tubuh Prada Luki mengalami luka lebam, luka sayatan, hingga memar di rusuk bagian kiri. Melihat kondisi almarhum Prada Luki seperti itu, ayah Prada Luki yang juga seorang anggota TNI menuntut keadilan. Serma Christian Namo tidak takut menghadapi apapun, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawa demi keadilan untuk putranya. Beta taruhkan dia punya nyawa, ingat baik. Beta taruhkan dia punya nyawa. Dia punya nyawa beta taruhkan buat dia. Beta sudah bilang, beta tentara, beta waturan. Keadilan berani solid terbukti. Beta kasih tahu, beta tentara. Beta kasih tahu. Bawa pisau dulu. Beta sudah bilang. Berani keadilan sone terjadi. Beta gali kembali dia mengkubur, beta pitaruh di orang yang bertanggung jawab. Informasi tentang penganiayaan yang diterima oleh Prada Luki dikonfirmasi oleh Distrik Militer 1625 Ngada. Diduga ada 4 orang senior Prada Luki yang terlibat dalam penganiayaan itu. Sementara kasus ini tengah diselidiki oleh polisi militer dan identitas para pelaku penganiayaan belum diumumkan.
Selamat jalan, Prada Luki. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat memastikan tidak pernah menoleransi tindakan yang merugikan personel dan akan memberikan sanksi tegas berdasarkan hasil penyelidikan. Sanksi terhadap personel masing-masing anggota akan disesuaikan dengan keterangan yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan juga tentu penyesalan dari kita jajaran kepolisian Angkatan Darat, terutama di Lantas Besar Angkatan Darat. Hal itu harus terjadi. Dan kita juga sampaikan, seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam Semen Udayana, bahwa itu benar terjadi ya, di Nusa Tenggara Timur, ya, di salah satu satuan kita di wilayah Kodam Semen Udayana. Dan saat ini saya sampaikan bahwa beberapa personil yang terduga sebagai pelaku, ya, termasuk beberapa saksi yang ada di sekitar tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya perkara tersebut sedang diperiksa di Detasmen Polisi Militer Kupang, dan pemeriksaan juga akan dilaksanakan secara intensif dan betul-betul akan dilihat ya, bagaimana proses terjadinya, sehingga nanti setelah ditemukan bukti-bukti fakta keterlibatan beberapa personil, pimpinan TNI Angkatan Darat sudah menyampaikan untuk dilaksanakan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga saat ini saya menyampaikan kita sama-sama ikuti, kita sama-sama tunggu proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh jajaran polisi militer di Kodam Semen Udayana dan di Detasmen Polisi Militer Nusa Tenggara Timur atau Kupang. Dan nanti perkembangannya akan saya sampaikan. Personil-personil yang ditemukan bukti keterlibatan, termasuk proses rangkaian pertanggungjawaban proses hukum yang harus diterimanya. Tapi pada kesempatan ini saya juga mengingatkan lagi ya, atau menegaskan lagi bahwa pimpinan Angkatan Darat tidak pernah mentolerir semua kegiatan-kegiatan yang berakibat pada kerugian personil. Ya, kegiatan-kegiatan tradisi, pembinaan, pimpinan selalu mengingatkan bahwa itu harus dilaksanakan ya, pada kaidah-kaidah yang memang bermanfaat untuk pelaksanaan tugas prajurit atau satuan tersebut. Nah, sehingga kejadian ini betul sekali lagi saya sampaikan sangat kita sesalkan, dan kita menyampaikan yang mendalam, dan kita akan melaksanakan investigasi